Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, yang mana Pak Anies ini sebagai calon presiden potensial yang saat ini diusung dari Partai Nasdem. Ada dua partai lain yang ini kemungkinan akan bergabung, yaitu Demokrat dan PKS. Namun sampai hari ini belum ada bakal calon wakil presiden Anies Baswedan, karena di internal koalisi ini yang akan terbentuk itu masih belum satu suara siapa yang akan diusung menjadi calon wakil presiden, apakah dari AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, ataupun dari AHER, Ahmad Heriawan dari PKS. Jadi sampai hari ini belum ada kesepakatan dan publik mencoba untuk menganalisa calon wakil presiden lainnya yang bisa dimajukan untuk bareng Pak Anies Baswedan, yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kalau kita lihat Khofifah ini suaranya atau elektabilitasnya cukup baik di dalam perpolitikan di Indonesia, dan namanya memang salah satu kandidat yang berpotensi untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, apakah Khofifah ini juga bisa dimajukan menjadi calonnya Pak Anies Baswedan? Itu semua juga tergantung kesepakatan dari tiga parpol pengusung Anies Baswedan. Nah, teman-teman, bagaimana hitung-hitungan kalau misalkan Khofifah Indar Parawansa ini dimajukan menjadi calon wakilnya Anies Baswedan? Berikut teman-teman ada berita dari Detik Jatim. Kita baca beritanya. Hitung-hitungan peluang Khofifah jadi cawapres Anies, kuncinya restu Jokowi. Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk bursa calon wakil presiden Anies Baswedan untuk Pilpres di 2024. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy. Seberapa besar peluang Khofifah jadi cawapres Anies? Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, Su Rokim Abdul Shalom, menyebut Khofifah harus hati-hati kalau ingin naik kasta ke level Pilpres. Tentu Khofifah harus hati-hati. Kontestasi Pilpres selalu lebih terjal jalannya. Memang Khofifah saat ini menjadi banyak incaran calon presiden untuk 2024, kata Su Rokim pada di Sabtu 14 Januari 2023. Suroke melihat peluang Khofifah menjadi cawapres Anies Baswedan tidak begitu besar, sebab Khofifah disebut masih mempertimbangkan banyak hal, salah satunya yaitu restu Jokowi. Apalagi lanjut Rohim, Khofifah merupakan orang yang loyal kepada Jokowi. Hal itu dibuktikan sejak Pilpres 2014. Khofifah berada di garda terdepan mendukung Jokowi. Jokowi jadi kunci Khofifah untuk maju di Pilpres 2024. Sepertinya kok beliau Khofifah akan menunggu kode dan instruksi dari Jokowi. Karena itu medan yang tidak biasa dan Khofifah juga belum berpengalaman di kontestasi Pilpres, tegasnya. Suroke menilai posisi Anies yang selama ini tergambar sedikit berbeda haluan dengan Jokowi bisa membuat peluang menggandeng Khofifah semakin kecil. Jadi, masuk skema Anies Baswedan, saya pikir Khofifah juga akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Apalagi menyangkut relasi dengan Pak Jokowi, sebab bagaimanapun beliau pernah menjadi anggota di kabinet Jokowi. Pasti punya relasi-relasi khusus untuk juga menyangkut politik nasional. Jika masuk skema Anies Baswedan, saya pikir Khofifah juga akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Apalagi menyangkut relasi dengan Pak Jokowi, sebab bagaimanapun beliau pernah menjadi anggota di kabinet Jokowi. Pasti punya relasi khusus juga menyangkut politik nasional, ungkapnya. Kontestasi politik selalu ada hitung-hitungan matematikanya, sebab dan akibat beserta resikonya, tandasnya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy berbicara soal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan ke depannya. Gus Coy menilai semua usulan ditampung dan kemudian dipilih yang terbaik. Gus Coy menilai saat ini belum ada nama khusus yang akan mendampingi Anies di pemilu 2024.
Hanya saja ia memiliki pertimbangan sendiri dengan beberapa nama dan kalangan dari Nahdlatul Ulama. Belum, tapi nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Anies dari kalangan NU, misalnya ada Khofifah, ada Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU, ada Yeni Wahid, ada Gus Yassin. Gus Yassin itu wakil gubernur Jawa Tengah, ujarnya. Ia belum mengetahui pembahasan di internal seperti apa. Hanya menurut Gus Coy, pengurus menyuguhkan cawapres dari kalangan NU yang belum berpolitik praktis seperti Khofifah, Saifullah Yusuf, Yeni Wahid hingga Gus Yassin. Itu sahabat Enjoy Channel terkait analisa dari beberapa tokoh publik yang menilai Khofifah itu juga layak untuk menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Itu pun masih satu analisa teman-teman ya, belum jadi keputusan. Karena keputusan terakhir ternyata juga ada di 3 partai pengusung, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu kalau jadi mereka mengusung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024. Karena sampai saat ini memang belum disampaikan siapa calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Tapi yaitu teman-teman ya, masih proses berjalan. Siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan itu nanti akan berjalannya waktu akan menemukan sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan. Kalau sampai hari ini memang belum ada siapa tokoh yang akan mendampingi Anies. Misalnya Khofifah sudah disampaikan dari analisanya, Khofifah itu ada relasi dekat dengan Pak Jokowi karena Khofifah dulu pernah menjadi pendukung Pak Jokowi dan pernah juga menjadi duduk di kabinetnya Presiden Jokowi. Dan tentu saja menurut analisanya kalau Khofifah mendampingi Anies harus minta restu katanya dengan Pak Jokowi. Jadi ini belum matang teman-teman terkait siapa calon wakilnya Pak Anies Baswedan. Apakah AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, yang mana AHY ini adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang bisa mungkin akan mendampingi Anies, tetapi sampai hari ini ada partai lain yang belum setuju, yaitu PKS belum setuju karena PKS mengusulkan Ahmad Heriawan untuk menjadi calon wakilnya Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.